Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matil imani wal ittisam bihablillah jami'an. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati Bapak Edi Marwan selaku dosen pembimbing, yang saya sayangi teman-teman semua. Pertama-tama saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Wahid Rizky Simamora dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Falah Air Molek. Di sini saya akan menjelaskan atau menyampaikan makalah saya melalui video ini. Jadi sebelum saya menyampaikan ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Edi Marwan, karena tugas yang Bapak berikan memang tidak saya kerjakan dengan semaksimal mungkin karena kurangnya SDM. Karena dalam satu kelompok memang hanya saya sendiri memungkinkan. Dan kedua, saya tidak menggunakan PPT atau PowerPoint, jadi mungkin tidak ada background yang seperti ini. Jadi saya hanya menjelaskan ini melalui video ini dengan singkat. Semoga dengan adanya video ini dapat buat mempelajari kita sama-sama. Dengan adanya video ini semoga kita belajar sama-sama mengenai itu apa itu ilmu dilalah atau ilmu semantik. Maka dari itu sebelumnya juga saya mau mengucapkan ribuan maaf kepada Bapak dosen karena dalam menghantar tugas saya sedikit terlambat. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian semantik yang terlebih dahulu. Apa itu semantik? Jenis-jenis semantik itu sendiri, kemudian tujuan dari ilmu semantik, makna semantik dan relasinya, dan lain-lain. Yang pertama saya akan jelaskan tentang pengertian semantik. Secara etimologis, istilah semantik dalam bahasa Indonesia ini dalam bahasa Indonesia berasal dari kata semantics yang artinya dalam bahasa Inggrisnya tersebut muncul diperkenalkan oleh organisasi filologi American Philology Association pada tahun 1894. Kalau dalam bahasa Arabnya ini diartikan seperti al-ilmu dilalah hiyal makna. Ilmu semantik itu ialah makna, atau disebut juga dengan kalimat atau arti. Nah, sementara semantik inilah adalah kajian yang mempelajari tentang makna atau arti dalam bahasa kata lain. Yang semantik itu mempelajari tentang sistem tanda dalam bahasa Arab. Semantik dikenal dengan ilmu ad-dilalah. Jadi kesimpulannya di sini saya jelaskan bahwa semantik merupakan cabang linguistik yang mengkaji arti bahasa. Kita lanjut, yang kedua ialah tentang hakikat makna. Hakikat makna dalam ilmu semantik ini, banyak teori tentang makna yang telah dikemukakan oleh beberapa orang. Untuk permulaan, barangkali kita ikuti saja pandangan dari Ferdinand de Saussure tentang teori tanda linguistiknya. Menurut de Saussure, setiap tanda linguistik atau tanda bahasa terdiri dari dua komponen, yakni setiap tanda linguistik atau tanda bahasa itu secara komponen signifikan atau yang mengartikan yang wujudnya berupa runtunan bunyi. Dalam konteks signifikan ini diartikan wujudnya merupakan pengertian konsep yang dimiliki oleh signifikan. Contohnya seperti berupa tuntunan fenom M, I, G, dan A, dan komponen signifikan berupa konsep makna sejenis perabot kantor atau rumah tangga. Seperti kalau dalam bahasa Arab itu alif, ba, alif, ya, jim, mim. Nah, kemudian di sini jelaskan tentang jenis-jenis semantik, ilmu semantik. Ilmu semantik ini atau jenis-jenis makna. Dalam bahasa Arab itu digunakan untuk berbagai kegiatan dan keperluan. Memang dalam kehidupan masyarakat ini bahasa ini menjadi bermacam-macam bila dilihat dari segi pandangan yang berbeda-beda. Di antaranya ialah tentang makna leksikal. Makna leksikal itu ialah makna yang dimiliki atau ada pada leksem meski tanpa konteks apapun. Yang kedua di sini ialah makna gramatikal, ialah makna yang muncul
sebagai akibat digabungkannya sebuah kata dalam sebuah kalimat. Jadi memang ada penjelasan yang beda-beda di antara makna ini. Yang ketiga ialah makna kontekstual, yang keempat makna referensial, yang kelima makna non referensial, yang keenam makna denotatif, yang keenam makna konotatif, yang ke-8 makna konseptual, yang 9 makna asosiatif, yang ke-10 makna idiom. Lanjut, poin selanjutnya ialah relasi makna. Yang dimaksud dengan relasi makna adalah hubungan makna yang terdapat antara satuan bahasa dengan yang satu dengan bahasa yang lain. Ada beberapa hubungan antara makna yang memperlihatkan adanya persamaan, pertentangan, tumpang tindih, dan lain sebagainya. Jadi memang dijelaskan dalam ilmu semantik ini, memang makna itu dijelaskan dalam beberapa bahasa memang terjadi tumpang tindih atau pertentangan di antara mereka. Contohnya hubungan ini dikenal dalam ilmu bahasa, antara lain yang pertama dijelaskan ialah sinonim. Yaitu apa itu sinonim? Kalau kita bahasa lain itu sinonim itu persamaan kata. Yaitu hubungan semantik menyatakan adanya kesamaan makna antara satu ujaran dengan ujaran lainnya. Yang kedua ialah antonim. Yang antonim ialah satuan ujuran yang maknanya memang menyatakan kebalikan atau pertentangan. Kita buat contoh memang teman-teman memang sudah pelajari itu antara sinonim dan antonim. Yang ketiga ialah hiponim. Hiponim sendiri ialah hubungan semantik antara sebuah bentuk ujaran yang maknanya tercakup dalam makna bentuk lain. Yang keempat ada homonim. Yang kelima adalah polisem. Yang keenam ada ambiguity dan ketaksaan. Yang ketujuh ada regenerasi. Yang selanjutnya akan saya jelaskan di sini ialah tentang medan makna. Apa itu medan makna? Medan makna ialah semantic domain, semantic file, atau dalam bahasa lain medan leksikal adalah seperangkat unsur leksikal yang maknanya saling berhubungan karena menggambarkan bagian dari bidang kebudayaan atau realitas dalam semesta tertentu. Menurut Krida Laksana 1993, medan makna ini adalah bagian dari sistem semantik bahasa yang menggambarkan dari bagian kebudayaan atau realistis dalam semesta tertentu yang direalisasikan untuk seperangkat unsur leksikal yang maknanya berhubungan. Kemudian kita lanjut yang ke poin selanjutnya ialah kegunaan dari komponen semantik. Kegunaan semantik ini analisisnya bermacam-macam. Yang lain adalah yang diantaranya untuk membuat prediksi antara makna-makna gramatikal, afikasi, redukaliasi, dan komposisi dalam bahasa Indonesia dan bahasa Arab. Contohnya ini banyak. Nah, nanti kita jelaskan dalam poin selanjutnya. Yang terakhir di sini yang akan kita jelaskan tentang ialah manfaat atau tujuan dari mempelajari ilmu semantik ini. Yang pertama, dapat memahami suatu makna atau arti dari suatu simbol yang dapat meningkatkan kemampuan berbahasa seseorang, dapat memudahkan wartawan dalam mengelola kata saat memberikan informasi kepada masyarakat. Kemudian jika ada yang bertanya tentang perbedaan antara makna semantik dengan relasi ini adalah hubungan makna yang terdapat antara satuan bahasa dengan satu bahasa yang lainnya. Jadi ada memang tumpang tindih seperti yang dijelaskan di atas tadi. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Saya akan membuat sebuah kesimpulan dari penjelasan saya di sini. Yang pertama tentang ilmu dilalah atau ilmu semantik ini dalam bahasa Arab diartikan yang berarti ilmu dilalah huwal makna, yang artinya ilmu dilalah itu atau ilmu semantik itu ialah makna atau arti atau penjelasan. Nah, jadi memang ilmu semantik ini digunakan untuk makna-makna tertentu karena memang seperti kita ketahui bukan hanya dalam bahasa Indonesia saja, dalam bahasa Arab sekalipun memang makna ini banyak sekali macam-macamnya. Maka dari itu memang digunakan ilmu semantik ini untuk keperluan sehari-hari, seperti contohnya untuk keperluan wartawan dan lain sebagainya, untuk berdialog dengan narasumber mereka. Yang kemudian di sini kita tujuan untuk mempelajari ilmu semantik ini supaya tidak adanya benturan atau tindih kata dalam membuat makna-makna tertentu.
Hanya ini dapat saya sampaikan, jika memang ada kesalahan itu memang dari datang diri saya sendiri karena kurangnya belajar, karena kurangnya ilmu saya. Jika pun ada kelebihan yang terdatang dari Allah Subhanahu wa taala, hanya ini dapat saya sampaikan. Jika pun ada nanti teman-teman yang ingin bertanya, silahkan nanti tulis di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.